Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan maaf untuk sarumah. Malam itu, suara kembang api mulai menyamar langit. Riuh anak-anak menggema di sekitaran komplek, sembari membawa petasan dan berlari ke sana kemari. Takbir berkumandang, menggema tiada habisnya. Tak terasa besok sudah mulai lebaran. Kira-kira kapan aku akan pulang ya? Di meja kerjaku masih ada kopi, stok pekerjaan, dan tentunya foto keluarga. Tiba-tiba saat ku mulai mengetik lagi, dering ponsel menggetarkan mejaku. Terlihat panggilan dari bunda. Assalamualaikum nak, kapan kamu akan pulang? Tanya bunda yang antusias menunggu jawaban anaknya. Pertanyaan singkat itu sukses membuat anak sepertiku terdiam. Atau kenapa aku tidak bisa menjawab pertanyaan singkat itu. 2 menit berlalu dan masih saja tanganku bergetar. Saat itu bunda tampak khawatir dan mulai berbicara lagi denganku. Nak, kalau gak bisa dipaksakan. Tak apa jika kamu tidak pulang sekarang. Bunda, maafin aku gak bisa pulang hari ini. Aku masih banyak kerjaan, bun, jawabku. Tetesan air mata kian jatuh perlahan tanpa aba-aba. Merasa penyesalan begitu menguasai tubuhku saat itu. Karena merasa tidak pantas menjadi kebanggaan bunda. Kenapa di saat bunda butuh aku tak ada? Kenapa saat yang lain bersukaria dengan keluarganya aku tak hadir di momen itu? Kenapa? Gak apa-apa nak, kamu sehat-sehat di sana ya. Bunda, ayah, dan adik akan selalu mendoakanmu. Bunda izin salat dulu ya. Assalamualaikum nak. Wajah bunda tersenyum bak bidadari lembut yang penuh kasih sayang, seolah sedang hadir dalam kamarku yang sekarang mirip kapal pecah. Menenangkan riuh ombak dalam diriku. Iya bunda, waalaikumsalam, jawabku, tersenyum tenang saat mendengarkan suaranya. Di saat aku duduk di atas kursi meminum kopi keduaku sambil melihat kembang api di malam hari, terlihat ponselku memberikan noti pesan kepadaku. Bos, tumben banget dia ngirim pesan. Biasanya di WA aja dia ngilang terus. Gumamku kesal atas perilaku atasanku yang nyebelin itu. Di saat aku melihat pesan singkat itu, malah aku tak percaya. Terlihat jelas di paragraf kedua itu ada kata cuti. Siapa yang menyangka bos yang sifatnya seperti orang sombong itu begitu baik kepada seorang karyawan lemah sepertiku? Sepertinya dia salah minum obat deh. Bergegas aku pun memberitahu kabar gembira ini kepada keluargaku. Akhirnya harapan pulang kembali datang dan aku bisa berkumpul bersama dengan mereka. Langsung ku pesan tiket menuju Yogyakarta. Aku menatap harap tiket yang sudah kupesan dan itu menunjukkan jam 1 siang. Kosanku di Tangerang, jadi dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta. Aku akan bersiap-siap jam 9 pagi setelah beres sholat Idul Fitri. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam dan bajuku sudah tertata rapi di dalam koper pinkku. Pokoknya aku harus bersiap diri menghadapi hari besok. Setelah pulang dari masjid, aku bersiap-siap ke bandara. Tak sabar melihat keponakanku dan bunda. Ruang tunggu dengan aroma khas melingkupi bandara. Terlihat aku datang tepat waktu. Saat tiba giliranku, aku berlari dengan gembira ke dalam pesawat. Aku sudah mengabari mereka dan aku tidak mau membuat mereka menunggu. Aku pun duduk di kabin pesawat dengan perasaan senang. Mataku penuh binar melihat keluar jendela awan dan langit biru. Bagiku si budak korporat ini berada di dalam pesawat itu hal yang tak biasa dengan jam kerjaku yang padat. Jam 2 siang dan aku masih mengunyah roti coklat dengan kopi latte hangat menemaniku. Rasanya nikmat sekali hari ini, sampai aku tertidur lelap bersama boneka penguin di sampingku. Di tengah perjalanan, entah mengapa langit menjadi gelap dan awan menghitam. Petir menggema menyambar salah satu mesin. Pesawat berguncang hebat. Teriakan awak kabin panik menggema satu pesawat. Sang pilot berusaha menenangkan pesawat. Namun sang pesawat tak kunjung tenang. Malah ia semakin mengamuk di tengah turbulensi. Oksigen sudah menipis. Para pramugari mengarahkan seluruh penumpang untuk tenang.
karena akan ada pendaratan darurat oleh kopilot. Namun bukan jalur pendaratan lewat air, melainkan di darat karena melihat bandara lain di sana. Awalnya pesawat mendarat mulus di landasan. Tetapi saat sudah hampir sampai, tiba-tiba mesin mati di tengah perjalanan dan brak. Para korban kecelakaan dilarikan ke rumah sakit terdekat dengan harapan bisa diselamatkan. Namun, semua sudah terlambat. Tidak ada yang bisa diselamatkan lagi. Tewas. Stasiun televisi menayangkan kabar duka tersebut. Nak, suaraku bergetar, tak kuat menahan nangis. Tak kuat berdiri, aku pun terjatuh lemas. Kenapa? Kenapa kau pergi secepat ini, Nak? Aku pun pingsan, membayangkan itu hanya mimpi buruk, kan? Harusnya anakku ada membawa Ria saat kubangun. Namun saat ku membuka mata, tidak ada sosok itu. Ini gak nyata kan? Tapi aku berharap suamiku menjawab itu hanya mimpi buruk. Dia menggeleng pelan, menahan nangis. Jawab, tolong jawab. Mataku merah saat itu. Nak, maafkan ibu.